Bapa kiranya menolong kami agar kami bisa menangkap apa yang Bapa mau sampaikan kepada kami. Nasihat-Mu kepada kami, Bapa. Berbicaralah, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku sekalian, kalau saudara bisa berdialog dengan orang yang sekarang ada di dalam penjara, saudara pasti menemukan satu hal, bahwa mereka tidak pernah berpikir akan masuk penjara. Mereka pasti tidak pernah berpikir dan tidak pernah menduga mereka akan masuk penjara. Tidak pernah seseorang berpikir bahwa suatu saat dirinya masuk penjara. Tetapi fakta yang terjadi, demikianlah. Mereka ada di dalam penjara. Pasti banyak orang yang merasa seperti mimpi ketika hakim di pengadilan mengetok palu, memutuskan dirinya harus masuk penjara. Dari seorang yang biasa tinggal di tempat bersih, harus mendekam di suatu ruangan yang sangat sempit dan kotor. Tidak ada orang tua, sahabat, teman yang mendampingi. Dan keadaan itu sukar dijelaskan, saudaraku. Sukar dijelaskan. Dan saya selalu mengingatkan ini kepada jemaat Tuhan, bahwa sesuatu yang kita takuti bisa kita alami. Seperti misalnya orang yang ada di dalam penjara tadi, saudara. Tetapi kalau itu hanya penjara dunia, saudara, paling lama seumur hidup. Kalau usia sudah 60 tahun, mungkin tinggal 10 tahun, tinggal 20 tahun. 15 tahun, 20 tahun, setelah itu keluar dari penjara. 5 tahun, 7 tahun, setelah itu pulang kembali ke rumah. Tetapi kalau seseorang masuk neraka, terpisah dari hadirat Allah, itu mengerikan, saudara. Itu bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Bukan 15-20 tahun, tetapi selama-lamanya kekal, terpisah dari Allah. Itu mengerikan, saudara. Dan mestinya inilah yang harus kita benar-benar pikirkan, saudara. Ya, ada orang-orang yang mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Supaya rumah tidak kebanjiran, dia naikkan 1 meter. Ya. Dia naikkan itu rumah 1 meter. Atau pindah rumah. Karena kemungkinan besar ada banjir. Padahal ya belum tentu juga. Ada orang yang mempersiapkan kendaraan. Artinya kendaraan yang dikendarai ini kalau suatu saat hilang, dicuri orang, atau menabrak, atau ditabrak, ada asuransi. Ya. Untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dikatakan relatif, tidak mutlak, orang bisa mempersiapkan diri. Mengapa untuk kekekalan orang tidak peduli, saudara? Nah, ini yang menjadi
cara berpikir manusia pada umumnya. Ya, bukan hanya orang-orang yang tidak beragama, orang-orang beragama pun juga tidak sedikit yang tidak peduli hal ini. Saya merasa, dan memang demikian, terpanggil untuk mengingatkan jemaat Tuhan untuk hal ini. Makanya salah satu pilar pengajaran dari Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI adalah langit baru dan bumi baru. Saya tahu ada orang-orang yang tidak suka. Ada orang yang pikir saya kehabisan bahan khotbah atau ekstrim untuk hal ini tanpa alasan. Saudara, ini hal paling prinsip dalam hidup. Coba saudara pikir apa yang paling prinsip dalam hidup saudara. Anak misalnya, rumah tangga maksud saya, pasangan hidup, ekonomi, kesehatan. Semua itu temporal sifatnya, temporal saudara. Tetapi neraka surga itu kekal. Kehidupan di balik kematian itu keabadian. Makanya di dalam Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bahkan sekalipun Anda, saudara, bisa memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudara, tetapi kalau saudara binasa, tidak ada artinya. Apalagi saudara di dunia saja sudah susah. Di bumi ini sudah susah. Mati ditolak oleh Allah. Ini mengerikan, saudaraku. Apa gunanya? Sama dengan apa untungnya? Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kata gunanya adalah opeletesetai. Dari akar kata opheleo. Kata opeletesetai memuat keterangan waktu, verb, indikatif, future, passive, third person, singular. Jadi kata kerja dengan keterangan waktu future, menyangkut waktu ke depan orang ketiga tunggal. Tunggal memang keselamatan itu individu, saudara, pribadi. Dari penjelasan ini ditunjukkan kepada kita bahwa keselamatan adalah sesuatu yang bersifat personal, pribadi. Masing-masing individu harus mengerjakan keselamatannya. Tentu berdasarkan anugerah. Ya. Anugerah yang Tuhan sediakan, anugerah yang Tuhan berikan. Dan kita atau orang harus merespon apa yang disediakan oleh Tuhan. Merespon, ya. Saudara, pikirkan ini, pikirkan hal kekekalan ini, saudara, ya. Memang saya akan terus bicara dalam ranah ini. Saudara jangan tidak peduli, saudara akan sangat menyesal nanti. Ya, belum menghadap tahta pengadilan Tuhan saja, ketika sekarat mau meninggal saja, saudara baru sadar betapa singkatnya hidup ini dan betapa mengerikannya kalau seseorang tidak memiliki kepastian diterima oleh Allah. Memang pada waktu tubuh sehat, belum ada di ujung maut, berani meyakini, yakin nanti kalau mati masuk surga. Tetapi ketika di ujung maut,
doktrin yang saudara pahami tidak akan mampu menopang diri saudara. Anda tidak akan mampu memiliki ketenangan. Tangan saudara akan menggapai-gapai, mencari tangan Tuhan untuk bisa digenggam. Tapi tangan itu tidak ada karena selama hidup saudara memang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak orang tidak memikirkan bahwa semua materi yang dimiliki di bumi ini tidak dapat menolong. Ketika tangan saudara meraba-raba mencari pegangan, nah baru tahu yang dikatakan di dalam Lukas pasal 16 ayat 9, ayat 10. Apa guna ini? Maksud saya 9-10 itu ya, bahwa mamon itu tidak ada artinya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu menjadi alat. Ikatlah persahabatan, saudara. Ya. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu kekayaan. Bukan menjadi tujuan, bukan menjadi sahabat, tetapi menjadi sarana untuk bersahabat dengan Tuhan. Nah, banyak orang hari ini menjadikan mamon, kekayaan, harta itu tujuan. Bukan sarana untuk bersahabat dengan Tuhan, tetapi menjadi sahabat kekayaan, sahabat dunia. Terbalik, Tuhan yang dijadikan sarananya. Ini kurang ajar. Mamon yang tidak jujur itu artinya mamon yang menipu, tidak jujur ya. Ketika orang meninggal dunia di ujung maut, baru dia bisa menyadari betapa singkatnya hidup ini dan betapa tidak berartinya semua harta kekayaan yang dimilikinya, saudara. Ini saudara. Makanya mumpung saudara masih hidup, saya mengajak saudara untuk memperkarakan, untuk mempersoalkan hal ini dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Artinya kamu menggerakkan hidupmu, melakukan aktivitas untuk makanan yang tidak dapat binasa. Apa itu, saudara? Tentu maksudnya adalah bekerjalah untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, yang menyenangkan hati Allah. Dan untuk itu kita membutuhkan makanan yang membuat kita tidak binasa. Apa? Firman Tuhan. Tuntunan Roh Kudus, pembentukan penggarapan Allah, supaya kita layak masuk kerajaan surga, saudara. Kita harus sungguh-sungguh di sini, supaya kita layak. Ada orang-orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ke gereja seminggu sekali cukup. Oke, seminggu 2 kali cukup. Padahal mencari Tuhan itu harus sepanjang hari hidup kita. Sepanjang hari hidup kita artinya ya, sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus benar-benar hidup ini hanya mempersiapkan diri guna kekekalan di depan, saudara. Kekekalan di depan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan hal ini, ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang fokus hidupnya hanya untuk kehidupan fana di bumi ini. Bahkan mereka yang mau berurusan dengan Tuhan Yesus hanya karena mereka mau memperoleh pemenuhan kebutuhan jasmani.
Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mestinya kamu mencari aku karena melihat tanda. Dalam bahasa aslinya, semeion atau petunjuk arah. Kamu melihat petunjuk arah itu, kamu datang kepadaku untuk belajar. Apa maksud petunjuk arah tersebut? Hendak dibawa kemana kami ya Tuhan? Kira-kira begitu. Tetapi Tuhan berkata, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Aduh saudara, sekarang ini sebagian besar gereja hanya orientasinya pada berkat-berkat jasmani ini, kelimpahan materi ini, sukses duniawi, bukan sukses rohani untuk kekekalan. Ini sudah salah. Memang kita mau menjadi keluarga successful, Bethany family, bagus. Tapi suksesnya jangan diukur dengan berkat jasmani. Kalau dulu kita berpikir demikian, sekarang kita hendaknya tidak berpikir begitu lagi, saudara. Kita harus sudah akil balik. Kita harus mulai dewasa rohani. Banyak gereja sekarang ini sesat tanpa mereka sadari. Ketika gereja, para pelayannya, pembicaranya, mengarahkan jemaat hanya untuk mempersoalkan masalah-masalah kehidupan fana. Padahal masalah-masalah kehidupan fana itu bukan sesuatu yang mutlak. Ya, yang mutlak bukan itu, saudara. Yang mutlak adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saya tulis satu lagu, saudara, judulnya Tak Lagi Ku Minta Apapun. Ya, tak lagi ku minta apapun. Berani Pak punya lagu seperti itu? Nah berani. Orang kita sudah terlanjur taken kontrak dengan Tuhan bahwa kita hidup hanya untuk Tuhan. Ya, jadi kita sudah berani untuk itu. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkanmu segala perkara, menjadi kesukaanmu. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi, menyentuh hadiratmu di tempat tinggi. Bawaku terbang tinggi, semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Bawaku terbang tinggi, menyentuh hadirat-Mu artinya aku memikirkan perkara-perkara yang di atas.
Banyak gereja sekarang ini mengarahkan jemaat untuk mempersoalkan masalah kehidupan fana di bumi. Seakan-akan itu hal yang prinsip yang utama. Padahal mestinya yang utama itu kerajaan surga, yaitu bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang berperilaku sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Dan gereja menggembalakan jemaat dengan maksud ini, yaitu supaya jemaat sungguh-sungguh, saudaraku, menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus menasihati kita agar kita bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu kalau saudara bertanya, Pak, apa yang harus kami lakukan? Nah, ini pertanyaan murid-murid juga. Jawabnya adalah, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu adalah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya. Percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Percaya di sini bukan hanya mengakui di dalam pikiran dan yakin bahwa Yesus adalah juru selamat. Saudara kalau membaca Alkitab menemukan kata percaya. Tahun ketika kitab itu ditulis. Orang-orang Kristen dalam penganiayaan yang hebat. Berani percaya Tuhan Yesus, itu mati, saudara. Hartanya dirampas, keluarganya juga ditawan, dirinya sendiri juga akan dihukum mati dengan cara-cara keji. Jadi kata percaya yang ada di Alkitab ini adalah percaya dalam konteks zaman waktu itu. Orang begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, itu kehilangan segala sesuatu. Nyawanya dipertaruhkan. Meninggalkan percintaan dunia atau kesenangan dunia. Atau dipaksa untuk kehilangan kesenangan dunia. Lalu diarahkan oleh Tuhan dalam kondisi seperti itu untuk hidup kudus, saudara. Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, saudara. Jadi percayanya yang dimaksud Alkitab itu, percaya include termasuk perbuatan atau percaya yang disertai atau diekspresikan atau diwujudkan dalam tindakan. Ini berbeda dengan orang Kristen sekarang. Terlahir sebagai orang Kristen, lalu mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sangat mudah, itu otomatis, saudaraku. Tetapi percaya yang dimaksud Alkitab itu adalah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan diri untuk hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus adalah model dari manusia yang melakukan kehendak Bapa tersebut. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya di situ bukan hanya meyakini Dia Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Tetapi meyakini jalan yang ditunjukkan itu benar. Kehidupan yang dikenakan oleh Yesus itu benar, saudara. Itu maksudnya. Jadi, saudara harus mengerti bahwa percaya yang dimaksud Alkitab itu percaya sudah dalam bentuk tindakan. Bukan hanya keyakinan di dalam pikiran. Percaya kepada Yesus yang diutus Allah bukan hanya mengakui statusnya sebagai juru selamat,
Lalu kita juga mengenal sejarahnya atau mengakui sejarahnya. Tetapi mengikut jejak Tuhan. Karena itulah keselamatan yang Tuhan Yesus maksudkan. Agar kita dikembalikan ke rancangan semula. Ya, rancangan semula itu menjadi manusia sesuai dengan apa yang Allah ingini. Dan Tuhan Yesus ini model dari manusia tersebut. Nah, pelayanan gereja harus berorientasi pada kehidupan yang akan datang. Jadi jangan mempersoalkan apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai. Harus menjadi dewasa. Alkitab mengatakan asal ada makanan, pakaian cukup, artinya bukan tidak boleh punya mobil, rumah, dan lain-lain. Semua itu sarana kita untuk melayani Tuhan, saudaraku. Itu semua sarana untuk hidup di bumi, bertumbuh menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Aduh, kalau saudara tidak segera berubah, sementara umur saudara bertambah terus, saudara tidak akan pernah bisa menjadi seperti Yesus. Tidak akan pernah mengalami keselamatan. Keselamatan itu terkait dengan kesempurnaan. Keselamatan itu memang proyeksinya itu kesempurnaan. Makanya percaya atau iman kita itu harus iman yang disertai perbuatan. Dan perbuatan kita adalah berjuang untuk meneladani atau mencontoh Tuhan Yesus. Itu maksudnya, saudara. Ya, saudara, kalau saudara masih terus sibuk dengan dunia ini dan tidak memberikan porsi yang cukup untuk Tuhan, bahaya, saudara. Coba saudara sekarang berdoa, Tuhan, aku belum tahu lengkap maksud pendeta ini, tapi aku tahu sebagian bahwa aku harus serius dengan Engkau. Ya, aku harus serius dengan Engkau, Tuhan. Seperti ilustrasi yang tadi saya kemukakan. Tidak ada orang yang berpikir mau masuk penjara, saudara. Tapi faktanya masuk penjara. Nah, nanti suatu hari banyak orang masuk neraka. Nah, mereka tidak pernah berpikir akan masuk neraka. Tetapi mereka masuk. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan hidup sejak di bumi untuk bisa layak menjadi anak Allah. Oleh sebab itu, saudara, yang kita usahakan hari ini adalah bagaimana kita terus bebenah diri. Bagaimana kita terus berkemas-kemas. Ya, satu aspek kita benar-benar mau hidup suci. Tak bercacat, tak bercela. Aspek yang lain, saudaraku sekalian, kita mau benar-benar melayani Tuhan. Kita mau mengabdi kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Yang kita usahakan bagaimana kita di mata Allah itu menjadi anak kesukaan Bapa. Aduh, itu indah sekali, saudara. Saudara bukan hanya yakin, tapi saudara tahu. Saudara disertai Tuhan ketika Anda di ujung maut sekarat. Engkau tidak perlu meraba-raba mencari tangan yang memegangmu. Karena Tuhan memegang saudara. Saya mengajak saudara untuk serius berusaha. Roh Kudus akan menolong saudara bagaimana menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Ya. Jadi sebelum kita di surga hari ini kita sudah tahu. Kita membayangkan. Sudah tahu dan membayangkan betapa indahnya di kerajaan surga. Aku di hadapan Allah, aku bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Wow, kita sudah tahu. Jangan seperti orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Dia tidak tahu mau di mana nanti. Dan ternyata di neraka dan tidak pernah berpikir akan ada di neraka.
Seperti orang tidak pernah berpikir akan dipenjara, tidak pernah berpikir mendapatkan eksekusi hukuman seumur hidup atau hukuman mati, tapi faktanya begitu. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri hidup secara benar. Saudara, kalau hanya penjara dunia, tadi saya katakan itu masih bukan masalah besar. Tapi kalau penjara abadi, wow, mengerikan. Wah, mengerikan. Jangan saudara anggap ini hal remeh. Kalau ketukan palu, hakim memutuskan saudara masuk penjara, didenda sekian ratus juta, itu masih bukan masalah. Tapi kalau palu Tuhan yang diketok dengan kalimat aku tidak mengenal kamu atau enyahlah kamu dari hadapanku, itu baru masalah besar. Makanya saudara ada satu lagu ya, kalimatnya kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Saya ulangi ya saudara. Orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tahu kalau meninggal itu pasti masuk surga, dijemput malaikat Tuhan, sudah berinteraksi dengan Tuhan, bergandengan tangan dengan Tuhan. Waktu di ujung maut, dia tidak usah mencari-cari tangan Tuhan, karena dia selalu menggenggam tangan Tuhan. Tuhan menggenggam tangan. Dia tidak usah cari-cari tangan Tuhan. Tangan Tuhan sudah menggenggam. Tuhan menggenggam tangan kita sejak kita masih sehat, masih muda, ya belum sekarat maksud saya. Dia tahu. Berbeda dengan orang yang sembrono. Seperti ilustrasi yang tadi saya katakan, saudara. Orang nggak berpikir masuk penjara, tapi faktanya masuk penjara. Nah, banyak orang nanti tidak berpikir akan masuk neraka, ternyata masuk neraka. Mengerikan sekali, saudaraku. Dan itu menakutkan. Saudara tahu tidak sedikit ya saudaraku, orang-orang yang melakukan tindakan bodoh. Lalu kemudian setelah melakukan tindakan bodoh itu, dia berkata, apa yang kulakukan ini? Suami yang kalap, marah terhadap istri, dia ambil air panas yang sedang dia guyurkan ke kepala istri. Setelah istri kelojotan, baru dia sadar apa yang saya lakukan. Karena dia tidak biasa menguasai diri, menguasai emosi. Itu baru air panas. Ada yang sampai menikam pasangan hidupnya dengan senjata. Setelah itu baru menyesal. Ya. Saudara pasti melihat kok berita-berita di televisi, berita-berita pembunuhan atau berita-berita kriminal itu. Lalu baru berkata, ya aku kilaf. Iya, orang yang membakar rumah. Setelah dia bakar itu rumah,
ada korban yang meninggal, dia berkata, aku menyesal, aku kilaf. Begitu, saudara. Itu terjadi dengan sengaja, tapi tidak direncanakan. Bisa. Kenapa? Karena tidak jauh-jauh hari dia belajar menguasai diri, tidak jauh-jauh hari dia belajar mengendalikan diri. Aduh, banyak lagi contoh seiring dengan ini, saudara. Orang yang berbuat dosa lalu setelah itu baru sadar, aduh, kenapa aku berbuat ini? Itu pun syukur loh kalau masih sadar begitu. Kalau tidak sadar, maksudnya waktu dia meninggal dunia, ia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dia berkata apa? Betapa bodohnya aku. Apa yang kulakukan? Itu pasti terjadi. Orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang menghabiskan umur hidupnya hanya untuk kesenangan diri sendiri itu, saudara. Begitu. Begitu dia menutup mata lihat kekekalan, dia berkata, apa yang sudah kulakukan? 70 tahun, Bo. 70 tahun loh. Kok sekarang baru tanya apa yang sudah kulakukan? Selama 70 tahun, 80 tahun, saudara tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru setelah meninggal berkata, apa yang sudah kulakukan? Ini pasti. Apa yang saya katakan ini pasti, saudaraku. Makanya Alkitab mengatakan apa? Ratap tangis dan ketak gigi. Ini bentuk penyesalan. Tidak saya elaborasi atau tidak saya buat-buat, saudaraku. Iya. Apa yang saya lakukan ini? Apa yang sudah kulakukan? Itu sudah kamu lakukan. Nah, makanya perlu saudara menghayati, merenungkan kebenaran-kebenaran seperti ini dan kita berjaga-jaga. Saudara, saya tidak selalu juga sukses dalam melakukan kehendak Bapa. Kadang-kadang saya gagal juga. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Itu salah. Aku tidak boleh mengulangi lagi hal-hal ini. Aku tahu dan aku menyelesaikannya sejak aku hidup di bumi ini. Jadi bukan nanti baru berkata, aduh, bodohnya. Gila, apa yang sudah kulakukan selama ini? Kamu melupakan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ingat ya, ilustrasi penjara tadi. Diskusi dengan orang dalam penjara, dia tidak pernah berpikir akan masuk penjara. Tapi dia masuk penjara. Nanti orang tidak pernah berpikir akan masuk neraka, tapi masuk. Oleh sebab itu jauh-jauh hari kita harus berubah dan bertobat. Doa malam GSKI Betaningin dan seluruh cabang di Surabaya dan sekitarnya kiranya diberkati Tuhan dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita bersyukur ada di sinode GSKI karena sinode ini benar-benar mengarahkan kita untuk mengenal kebenaran, diarahkan kepada kekekalan. Tentu tidak mengabaikan hal-hal yang bersifat hari ini. Kita juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jemaat hari ini, kehidupan materi, kesehatan, dan lain-lain. Yang karenanya dalam doa malam ini, saudara, kita bisa berdoa untuk masalah-masalah saudara. Tapi lebih dari semua masalah-masalah fana, carilah Tuhan. Ya, saudara pasti diberkati kalau saudara memperhatikan firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Oke? Mari kita bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Kita percaya Tuhan hidup, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menyertai kita.
Allah bersama dengan kami. Tuhan bersama dengan kami. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku Tuhan, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari saudara mengangkat tangan. Saya berdoa untuk anak-anakmu yang mengangkat tangan, ya Bapak. Saya tidak mengenal mereka, tetapi kalau mereka memiliki persoalan ekonomi, Bapakku berdoa Engkau pulihkan, Engkau buka jalan untuk masalah finansial kehidupan ekonomi mereka. Tolonglah Bapak pekerjaan, usaha dan bisnis anak-anakmu di tengah-tengah suasana sulit ini. Tolonglah yang menderita sakit atau orang yang mereka kasih sakit, Tuhan tolong sembuhkan, beri kesehatan. Yang dalam problem rumah tangga, masalah studi anak-anak, jodoh, kehamilan, dan semua masalah yang tidak kami sebut, lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Tuhan tolong. Tuhan tolong buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa menolong. Saudara, tetap angkat tanganmu. Jangan lupa memberi persembahan. Walaupun kita lebih banyak online, tetapi jangan lupa supaya sudah diberkati Tuhan dan bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan bersama di GSKI Betaninginden ini dan seluruh cabang di Surabaya. Saya berdoa untuk saudara, untuk persembahan saudara. Diberkatilah persembahanmu, akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan di GSKI Betaninginden ini dan sekitarnya. Diberkatilah persembahan uang saudara dan persembahan-persembahan yang lain. Pekerjaan usaha buah tanganmu juga diberkati. Kesehatan Tuhan berikan dan perlindungan Tuhan berikan. Bapa, bagi yang belum sempat, belum bisa memberi persembahan, berkati dan tolong untuk bisa memberi persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa malam GSKI Betaninginden dan seluruh cabang di Surabaya dan sekitarnya dengan menyambut segala berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati saudara sekalian.